wajib kok. Berarti ora tau ngaji. Ya toh? Ora tau nindakake salat sunat. Ning insyaallah sing rawuh niku mboten ngoten. Atau Sing niku ora teko. kira-kira. Jadi paling ora sedina sunyi 17 kali untuk sholat. Nah, kalau anak-anak kita bisa Al-Fatihah atas jasa kita, usaha kita, kita ajari anak kita, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi ikatan yang kuat. Penjelasan buka bagi surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21 itu ayat yang merupakan kabar gembira bagi keluarga. Orang tua yang beriman mau mengajari mendidik anak-anaknya sehingga mengikuti keimanan orang tuanya, maka akan dijadikan satu oleh Allah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Akan aku jadikan satu, akan aku kumpulkan mereka dengan dzurriyyahnya dengan tidak mengurangi wa ma'alatnahum min amalihim min syai', tidak mengurangi pahala dari amal mereka sedikit. Niki dalam wonten ing kajian sangat nyenengaken iki. Menggembirakan sekali. Jadi kalau anak-anak itu bisa beribadah atas jasa kita, maka kita akan mendapatkan bagian seperti apa yang telah diterima oleh anak-anak kita. Jadi Allah sampun ngendika dan kita yakini itu hak benar. Ditambah lagi wa allaisa min insani illa masa. Manusia itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan kecuali dari apa yang ia usahakan. Anaknya diusahakan dengan begitu gigihnya, begitu semangatnya, sampai anaknya menjadi bisa, cucu-cucunya menjadi bisa. Ini luar biasa. Monggo 3 poin ini dipecah. Jamaah rahmatullah. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah, sisa umur kita yang tinggal sedikit ini, mari kita kerjakan amal-amal. Pilihlah amal yang pahalanya lebih besar. Di antaranya tadi sholat, usahakan selalu sholat berjamaah. Besarnya pahala sholat itu ditentukan dari berbagai macam poin. Satu, ditentukan dari waktu mengerjakannya. Pahala sholat itu ditentukan dari waktu mengerjakannya. Amal yang utama adalah as-sholatu ala waqtiha, bima'na awwalil waqtiha, awal waktunya. Tapi saat niki perlu koreksi. Niki kula kalau wau sampun ugi kula atur-atur wonten ing Korpus Balik pelaksana tabligh Kota Surakarta. Kejaba azan subuh sing kudu digatekke, sebab azan subuh niku ternyata sekian puluh tahun itu beritakan Indonesia terlalu cepat, terlalu pagi. Sampai barusan ada yang membuktikan di Boyolali di lereng Gunung Merbabu menyaksikan. Ternyata itu karena dengan mata kepala sehingga andaikan agak kesiangan ya lumrah karena hanya melihat dengan mata kepala. Waktu munculnya fajar kadib dan sodik itu jam sekian itu diketahui ternyata fajar sodik itu sudah jam 4:30. Tapi sekali lagi karena itu dengan mata langsung, bukan dengan alat. Kalau dengan alat mungkin lebih pagi sedikit. Kenapa harus kita perhatikan? Karena sebelum sholat subuh ada sholat fajar dulu. 2 rakaat yang nilainya juga sangat besar. Kalau azannya kecepatan berarti urung masuk waktu subuh. Berarti 2 rakaat sebelum fajar bagaimana? Sebelum subuh tadi. Ini juga perlu kita pertimbangkan. Yang kedua saat ini mungkin wiwit sesuk jadi cobi tolong diperhatikan betul. Wonten nggih HP iso diketahui jadwal sholat. Jadwal sholat menurut HP itu jam digital itu zuhur jam berapa? Lebih. Nah, waktu itu penjenengan cobi enten Klatar. Cobi di halaman terbuka ketika matahari bersinar.
Tanda zuhur adalah tergelincirnya matahari. Nah, jam yang menunjukkan waktu zuhurnya itu penjenengan di halaman luar ketika masjid mulai mengumandangkan azan, penjenengan cermati, adakah benda itu memiliki bayangan? Kalau benda itu belum menunjukkan bayangan ke timur, berarti matahari belum tergelincir ke barat. Dibuktikan mawon sesuk bareng-bareng teng daerah masing-masing. Jam zuhur itu menurut HP jam sekian itu posisi matahari bagaimana? Sehingga kita nanti bisa menyesuaikan. Ini saya beberapa hari mengamati, ternyata ini melihat benda belum ada bayangannya sama sekali. Artinya masih tegak di atas. Bahkan itu waktu terlarang untuk sholat kan begitu. Nah, monggo nanti disikapi. Kami di Banyuanyar nanti sudah merencanakan untuk mengumpulkan seluruh takmir masjid dan jamaah yang mau hadir. Kita datangkan ahlinya astronomi untuk menjelaskan dengan berbagai macam ilmu yang mendukungnya agar kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendekati benarnya. Karena berkaitan dengan tadi, waktu itu ada yang sangat ditunggu-tunggu. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu luar biasa. Jadi besarnya pahala salat itu antara ditentukan oleh satu, waktu mengerjakannya. Dua, cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya berjamaah dengan sendirian ternyata lebih bagusan yang jamaah. Jamaah dilipatkan. Pinten Pak Pak? 27. Niku kula yo ora nyalahke hadise, memang hadise ngoten. Tapi wonten hadis lain 27, sehingga kita pahami 27 itu untuk zuhur, asar, maghrib. Gini wonten. Sebab apa? Isya dan subuh ada hadis sendiri yang menjelaskan. Yang jamaah isya di masjid itu nilainya setara dengan sholat separuh malam. Nanti mirip betul? Iya, berarti tidak sama antara zuhur, asar, maghrib. Separuh malam itu berarti 5 jam. Kalau sholat zuhur dilipatkan 27, asar 27, maghrib 27, isyanya ternyata 60 kali. Bukan lipat 27, 60 karena 5 jam. Sholat sendirian paling 5 menit, itu nak sholatnya ada 5 menit. Kalau sholat sendiri nggak sampai 5 menit, berarti lipatannya lebih banyak. Sholat subuh itu ternyata senilai dengan sholat semalam suntuk, berarti 10 jam. Sholat sendirian hanya 5 menit. Kalau berjamaah di masjid setara dengan 10 jam, berarti lipatnya 120 menit, 120 kali. Dan itu kulo sholat sendirian di rumah sehari semalam, sholat sendirian di rumah terus, penjenengan selalu di masjid terus 5 waktu sehari tok, itu lipatannya berapa? Saya hanya dapat 5 kali 5, 25 loh, 25 menit. Penjenengan yang selalu jamaah di masjid itu 27 kali 3 ditambah 60 ditambah 120 itu 261. Ini kok aras-arasan sholat jamaah di masjid itu berarti orang pengen sangune akeh itu. Nah pengen sangune akeh mestinya ngoyak itu. Begitu datang dari bepergian sampai di rumah tanya, "Kimo masjid ke sandan dulu." Ampun. Wes komat dereng, alhamdulillah. Minimum hati kita itu kecewa, adegan ketinggalan gitu. Ini cara mengerjakannya ternyata. Nomor 3, besarnya pahala sholat itu ditentukan oleh tempat mengerjakannya. Percaya nopo betul? Jamaah tapi di rumah, jamaah tapi di masjid berbeda. Masjid enten Joglo mriki sak kelurahan Jogo to dibandingke karo Masjid Nabawi kada ngerti. Oh, artinya apa? Benar kita menerima bahwa tempat mengerjakan itu juga menentukan besar kecilnya pahala, apalagi dengan Masjidil Haram.
Maka bagi yang sudah paham mestinya bisa mengejar ke sana. Gimana? Ini. Karena apa? Karena yang ngapunten bapak-bapak, kita jangan sampai salah memahami ya. Ke tanah suci itu bukan hanya untuk haji dan umroh. Saya ingatkan sekali lagi, ke tanah suci itu bukan hanya untuk haji dan umroh. Kenapa? Ada satu hadis dari Rasulullah yang menyebutkan la tusyaddur rihal illa ila salasatin masajid. Tidak ada perjalanan yang lebih diwajibkan bagi seorang muslim kecuali menuju ke 3 masjid. Masjid Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Padahal rukun umroh, rukun haji apa nyinggung masjid? 3. Rukun umroh, wajib umroh, sunnah umroh tidak menyinggung masjid. Nah, untuk apa di masjid? Masjid itu untuk sholat. Maka Nabi yang menunjukkan sholat di masjid itu lebih afdal 1000 kali dibanding masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 kali, sholat di Masjidil Aqsa lebih afdal 500 kali. Artinya apa? Rukun Islam itu yang kedua sholat, yang kelima haji, berarti terpisah. Kedua-duanya Nabi meminta, Allah meminta untuk dikerjakan. Maka sekali lagi ke tanah suci bukan hanya untuk umroh dan haji. Andai kan terhalang haji, seperti saat-saat ini, jadi wis bayar, wis daftar, wis bayar, antri ternyata terhalang terus, dibatasi lagi malah umur kemarin. Sudah lima oleh makan, sesuk saya tua. Akhirnya kemudian jawab masih penting wis daftar, orang semangat tenan kersane Allah. Itu keputusan yang keliru. Zaman Nabi pernah terjadi, Nabi berangkat haji tahun 10 Hijriah bersama dengan para sahabat dan sahabiah. Begitu pulang dari haji ketemu dengan Ummu Sinan. Ummu Sinan tidak haji, padahal Abu Sinan berangkat haji. Nabi bertanya kepada Ummu Sinan, apa yang menghalang-halangi engkau untuk haji bersama aku? Jawabnya Ummu Sinan, karena bapaknya itu hanya punya 2 ekor onta. Yang satu sudah dipakai bapaknya untuk haji, yang satu digunakan untuk menyirami tanaman kami. Maka kami tidak punya kendaraan. Nabi tahu alasannya nggak berangkat haji karena memang nggak ada kendaraan. Berarti istita'ahnya gugur. Apa solusi Nabi? Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji bersama. Ini seolah-olah Nabi itu menghibur Ummu Sinan. Agar apa? Gak apa-apa. Orang haji rapopo karena memang istita'ahnya gugur. Tetapi umroh nanti di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai haji bersama. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepada bapak-bapak yang ingin mendapatkan bekal yang lebih banyak, ternyata terbuka kesempatan. Waktu sudah malam, udah jam 10. Andaikan bapak-bapak diberi kesempatan betul bisa sampai ke tanah suci, itu sangat luar biasa. Banyak kesempatan untuk bisa meraup bekal yang lebih banyak lagi dari berbagai macam amalan di tanah suci. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa. Di antaranya nanti kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk beramal soleh khususnya di tanah suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحياة طيبة في الدنيا والآخرة واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم اهلك الكفر والمشركين والمنافقين الذين عدوك وعدو المسلمين اللهم ثبت شملهم وفرق جمعهم وزلزل بين قلوبهم واغفرهم بقوتك وقدرتك يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير اللهم أنت الغني الرزاق اللهم ارزقنا وحول علينا إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة لأداء الحج والعمرة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة كرة بمعونتك وبفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين